Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hidayati dari Program Studi Administrasi Pendidikan semester 3A. Dengan video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Sebelum saya menjelaskan tentang organisasi kantor, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian organisasi dan pengertian kantor. Untuk yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi merupakan sebuah sistem kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, pengertian kantor. Kata kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu kantor, yang berarti sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat perniagaan atau perusahaan yang melakukan kegiatannya secara rutin. Kantor juga dapat diartikan sebagai tempat terselenggaranya kegiatan mengenai informasi dan proses menangani berbagai informasi, mulai dari kegiatan menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, maupun menyalurkan informasi. Kantor juga terdiri dari dua jenis, yaitu kantor pusat sebagai pusat kegiatan-kegiatan penting dan besar, dan juga kantor lain yang disebut dengan kantor cabang. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi kantor. Organisasi kantor adalah sebuah kerangka dasar yang di dalamnya terdapat individu-individu yang melakukan kegiatan dalam bentuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan merawat aktiva. Dalam organisasi kantor, terdapat dua jenis unsur, yaitu yang pertama ada unsur inti. Unsur inti merupakan unsur penting dalam organisasi perkantoran, yaitu manusia yang berada di dalamnya dan adanya interaksi setiap manusia yang ada di dalam kantor. Yang kedua yaitu unsur kerja. Nah, unsur kerja ini merupakan sumber daya insani, nir insani, dan konseptual yang terdapat dalam kantor. Sumber daya insani adalah kemampuan karyawan dan pengaruh pribadi mereka. Dan sumber daya nir insani merupakan barang ekonomi yang contohnya yaitu mesin, peralatan kantor, komputer, dan lain-lain. Dan selanjutnya sumber daya konseptual merupakan kemampuan dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang dilakukan oleh manajer. Terdapat beberapa prinsip organisasi kantor yang esensial, yaitu yang pertama, prinsip tujuan, yang kedua, prinsip kesatuan fungsi, yang ketiga, prinsip hubungan individual, yang keempat, prinsip kesederhanaan, yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab, yang keenam, prinsip laporan kepada atasan tunggal, yang ketujuh, prinsip pengawasan dan kepemimpinan, yang kedelapan, prinsip jangkauan pengawasan. Selanjutnya ada struktur organisasi perkantoran. Struktur organisasi perkantoran adalah pusat melaksanakan aktivitas perkantoran. Struktur organisasi kantor merupakan kerangka dan tata perwujudan pola hubungan antara tiap bagian organisasi. Dalam organisasi biasanya dijumpai 6 struktur organisasi, yaitu yang pertama, struktur garis, yang kedua, struktur garis dan staf, yang ketiga, struktur fungsional, yang keempat, struktur produk, yang kelima, struktur komite, yang keenam, struktur matriks. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain yang terjadi dalam suatu kantor.
Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Komunikasi kantor dapat dibedakan atas: yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar kantornya, misalnya antara staf kantor dan klien. Dan yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi secara efektif. Adapun fungsi komunikasi yang utama dalam suatu organisasi yaitu kontrol, motivasi, ekspresi emosional, dan informasi. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim atau sender, yang kedua pengkodean atau encoding, yang ketiga pesan atau message, yang keempat adalah saluran atau channel, yang kelima penerima atau receiver, yang keenam penafsiran kode atau decoding. Ada beberapa bagian yang termasuk dalam proses komunikasi juga, yaitu gangguan atau noise dan umpan balik atau feedback. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.